warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi dan subtema 3 perkembangan teknologi informasi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Boleh Delo, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni Semoga pembelajarannya lancar ya. Nah, sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, sebelum memulai pembelajaran yang lebih awal. Yuk ikutin ya. Oke, nyanyi bersama-sama, speaker dinyalakan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil menjadi bangsa ini. Ayo maju Ya, terima kasih sudah bernyanyi bersama. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama yaitu dengan membaca teks sejarah komunikasi, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama setiap paragraf dari suatu bacaan dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan mengamati teks bacaan tentang sejarah komunikasi, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati poster gambar dekoratif, siswa dapat mengidentifikasikan kombinasi garis bidang dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan tepat. Melalui di dalam kelas, siswa dapat menunjukkan kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan tepat. Lalu yang keempat, dengan mengamati bagian-bagian dari bangunan atas, siswa dapat menjelaskan pengertian keliling bangun secara runtut dan tepat. Lalu yang terakhir, kelima, yaitu dengan memberi warna pada setiap sisi bangun datar, siswa dapat menjelaskan pengertian keliling bangun secara runtut dan tepat. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, siapa yang ingin membacanya? Delo. Ya, Delo, silahkan. Delo. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang bukan lain berhubungan dengan orang lain.
Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu ruang komunikasi manusia terbesar komunikasi Sangat bergabung Pak Nana. di saja dan di mana saja. Mari kita pelajari berkembang teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Iya, jadi manusia adalah makhluk sosial yang dimana memerlukan orang lain. Jadi setiap orang memerlukan orang lain. Dulu tanpa adanya komunikasi seperti gadget, email, mungkin orang-orang susah untuk berkomunikasi, harus bertemu, harus bertatap muka, harus saling bertemu saja gitu. Yang misalnya yang A bertemu dengan yang B. Namun dengan adanya media sosial, komunikasi, orang lain dapat berkomunikasi dengan mudah dengan adanya gadget. Sebelumnya Ibu mau menanya, apakah tadi sudah jelas tentang perkembangan teknologi komunikasi? Yang kedua, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi. Siapa yang mau membacanya? Ada yang mau membaca? Siti Zulfa jadi baca? Ya, silakan dibaca sejarah dari komunikasi. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antara manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Yeah. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain ketungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Ya. Salah satu penyampaian secara Siti Ulfi, sekarang gantian coba Bias boleh dilanjutkan bacaan dari Siti Ulfi. Untuk penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, ya komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Iya, terima kasih untuk Ulfi dan Dias. Jadi, secara komunikasi ini yaitu cara penyampaian gagasan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, dengan sebelumnya dengan adanya media internet, gadget, HP, WhatsApp, email dan sebagainya, dulu komunikasi itu sangat susah. Maksudnya sangat susahnya itu seperti harus bertemu, harus menulis terlebih dahulu, harus membutuhkan kertas, menggunakan pulpen dan sebagainya. Bahkan di negara-negara lain seperti India itu tidak butuh kertas, dia tuh butuh asap untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Itu
Kalau kan di sini di bukunya coba lihat di halaman 119. Di situ kan ada bacaan. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Coba Ibu mau menunjuk 4 orang yang bisa menjawab setiap paragraf. Yang pertama, paragraf pertama Ibu akan menunjuk, coba Aisyah. Coba paragraf pertama itu apa? Cara penyampaian gagasan antar manusia. Siapa itu? Coba Aisyah yang jawab. Nanti bakal kena giliran kok untuk menjawabnya. Iya, jadi kalimat utama paragraf pertama itu ya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antara manusia. Nah, maksudnya dari kalimat paragraf utama itu setiap kalimat. Jadi kalimat yang ada di paling atas paragraf paling awal, ya, paling awal dan digarisbawahi titik. Itu termasuk kalimat utama paragraf. Ya, seperti itu. Coba yang kalimat kedua, kalimat paragraf kedua, boleh siapa yang mau? Ibu nggak bakal nunjuk deh. Coba yang mau menjawab siapa? Coba, siapa namanya? Raifan. Siapa? Raifan, Bu. Ya, Raifan, silahkan. Bahasa Inggris. Macam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Iya. Paragraf kedua yaitu ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Kita lihat ya, benar atau tidak. Ya, paragraf kedua itu adalah ada bermacam-macam cara pesan penyampaian pesan dari jauh. Lalu yang ketiga siapa yang mau menjawab? Ya, Amar. Ya, Bu. Amar dulu ya, Ulfi. Coba Muhammad Amar tadi mana? Muhammad Amar. Muhammad Amar udah menjawab belum? Belum. Coba. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat, Bu. Iya, coba ya kita lihat. Benar. Apa itu? Kalimat utama setiap kalimat utama pada cerita tersebut yaitu salah satu penyampaian pesan secara tertulis melalui surat. Nah, yang keempat siapa yo tadi? Ulfi coba. Ya, Bu. Ulfi silahkan. Net ini ada jaringan internet. Ya, saat paragraf keempat yaitu saat ini ada jaringan internet. Coba kita lihat ya. Ya, benar. Jadi, setiap paragraf yaitu mempunyai masing-masing kalimatnya masing-masing. Dan maksud dari tulisan kalimat utama paragraf itu kalimat yang berawal dari setiap paragraf dan dijawabnya sesuai dengan dari awal paragraf sampai ketemu titik. Bukan semuanya atau bukan dari 2 titik, gitu ya. Paham? Paham semuanya? Paham. Iya. Paham, Bu. Paham. Terima kasih. Paham. Nah, arti kata yang telah digarisbawahi itu adalah sama seperti pengertian atau maksud dari kata tersebut. Gitu. Seperti arti kata gagasan. Nah, gagasan itu arti katanya apa? Gagasan itu arti katanya ialah
hasil pemikiran atau ide. Pesan itu adalah perintah, nasihat, amanat yang disampaikan orang. Nah, lalu kalau misalkan arti kata lisan, yaitu pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Arti kata kentungan. Arti kata kentungan itu alat pukul. Alat pukul yang terbuat dari bambu atau kayu yang dipahat. Nah, maksudnya, jadi kentungan itu terdapat biasanya ada di pos-pos warga gitu kan. Pos. Nih, ini bentuk kartu ucapan. Kartu ucapan yang diterima oleh Siti. Seperti ini ya bentuknya. Bagus ya. Coba kalau misalkan banyak berbagai macam penulisan. Nah, di dalam kartu ucapan pasti memiliki bagian-bagian masing-masing. Ada yang tahu nggak bagian-bagian dari kartu ucapan apa saja? Perangko. Jadi di dalam kartu ucapan ini memiliki 4 bagian. Yang pertama di sini ada perangko. Di sini ada perangkonya. Di sini nama penerimanya dan alamat penerimanya. Gitu. Nah, di sebelah penerima, di sebelah nama, alamat, ada isi suratnya. Isi suratnya berbentuk apa? Isi suratnya berbentuk surat-surat penting, surat-surat kabar. Coba nanti kamu kerjakan di rumah, digambar, berbentuk foto, kamu gambar surat ucapan seperti ini ya. Ucapannya seperti ini ya. Paham? Nanti digambar. Udah ada yang tahu belum keliling persegi panjang apa? Coba dialog. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Iya, benar. Jadi keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang, 2 kali panjang tambah lebar. Terima kasih juga untuk saya juga minta maaf apabila ada kata-kata kata-kata yang salah. Saya meminta maaf apabila ada yang kekurangannya, minta maaf.